Pada program Mom Education, Women Empowerment, dan Mother Culture, beragam impactful program ASIK adalah wujud empati dari kepedulian kami untuk mendukung bahagia, bertumbuh dan berkarya, percaya diri dengan perannya melalui website dan media sosial ASIK. Mari berakselerasi bersama ASIK, bahagia, bertumbuh, berkarya. Aica ini adalah sesosok makhluk yang memang selalu asik, obrolan paling asik dari perempuan, oleh perempuan dan untuk perempuan. Bumil ini langsung ditanya ini belum nyampe Awalnya rasanya malah bercanda soalnya bener yang teman keahlian kan kalau misalnya kita tidak diterima di pekerjaan ini sebuah kebiasaan yaitu caranya lah kita harus fokus tadi titik berisik banget ya yang lain tuh udah luar biasa gitu kan, itu mindset sendiri yang kita harus atur gitu sama Supaya seimbang hidupnya, gimana tetap taat sama suami. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Asik mau bikin apa? Yang luar biasa ketika teman-teman bisa menjalani sebuah challenge sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai diri kita sendiri ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita bisa sebagai ibu menjalankan peran ibu, ini keren banget. Belajar ya, dan kita berinteraksi karena ini sifatnya aplikatif, sifatnya tuh langsung praktek. Ya enggak sih, cerita serunya ketika menuliskan cerita ini. Oh, kita udah punya ini nih, kita udah punya power sendiri. Powernya dari dalam diri, terus juga dari suami, dari anak. Gimana ya, ilham hazan itu adalah perasaan sedih terhadap sesuatu yang di masa lampau. Coba aja dulu gini ya, coba aja dulu gitu ya. Sama Allah kita dilarang rasa istrinya sudah bisa memimpin, istrinya sudah ini, ya sudah aja ibu katanya yang Double gitu ya. ya kebayang sih ya saya juga ingat kalau anak pertama tuh dulu tuh karena saking energinya banyak ya jadi memang diajak ngomong Mbak Riri sama Pak Maafan. apapun yang kita lakukan itu kita yakin tanya dulu ke diri kita gitu ya ini ngomong gitu enggak ya. Keluarga ya, jadi dan lain sebagainya. Ajaibanmu Makassar bersama Samasta dari rumah untuk dunia. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun perjalanan asik, tentu saja kita bareng-bareng banyak melihat logo yang satu ini. 3 tahun asik, banyak cerita yang telah diukir bersama-sama di setiap momen bahagia, bertumbuh dan berkarya, sobat asik semuanya. Di logo yang lama ini tersembunyi cerita, filosofi yang mungkin teman-teman sudah melekat, apalagi yang punya buku Kuasa Privole. Di sana sudah pernah kami sebutkan bahwa asik memang memiliki semangat seperti juga akar katanya, akselerasi ibu masa kini. Dan dari bahasa Turki pertama
kita ingin membuat sebuah langkah baru, wajah baru untuk Asik ke depannya. Harapannya adalah supaya Asik punya teman-teman sobat Asik juga punya semangat baru bersama Asik, dan makin meremajakan diri di usianya yang ketiga. Dan di tahun setelahnya Asik berharap bisa jadi pelopor, bisa jadi solusi bagi para perempuan untuk terus berkarya. Nah, logo apa yang kami siapkan untuk kedepannya nih? Dan ini dia logo baru Asik. Ya, Masya Allah ya, teman-teman bisa nebak buah apa ini atau gambar apa ini. Logo baru Asik memuat sebuah semangat dari sebuah ini ada buah yang dikatakan buah surga, buah pome, buah kalau di Turki itu namanya buah nar, buah yang memang dikatakan juga salah satu tumbuhan yang ada di dalam Quran. Kami mengambil semangat buah ini gitu ya, dengan kuncupnya seperti mahkota bahwa para perempuan, para sobat Asik gitu ya, para ibu adalah pemangku, pemegang peran yang penting di dalam rumah. Kita ingin mewujudkan hal itu menjadi buah yang penuh kebermanfaatan, menjadi sosok ibu yang penuh kasih sayang, yang penuh semangat untuk terus belajar, untuk menyiapkan generasi mendatang. Buah nar, buah pome ini juga berarti adalah buah yang memiliki banyak kamar, memiliki biji di dalam kamar-kamarnya. Artinya kita punya banyak peran, punya banyak kesempatan untuk bermanfaat dimanapun lingkupnya. Lingkaran dalam buah pome ini menunjukkan inklusivitas, bahwa Asik juga merangkul beragam ibu dengan latar belakang. Warna merah juga menunjukkan semangat, merah marun ya, warna darah, warna yang juga lahir dari tanggal dan bulan lahir Asik gitu ya, di 3 tahunnya, karena Asik lahir di tanggal 8, bulan perjuangan. Dan sebagai seorang ibu, kita juga lahir dari perjuangan darah dan air mata gitu ya, para ibu. Kita terus ingin memberikan legacy, ingin memberikan arti yang kuat untuk anak-anak kita. Kita ingin mencetak anak-anak kita, ingin membentuk anak-anak kita dengan goresan yang bermakna, seperti lekatnya darah yang ada mengalir dalam tubuh kita. Ya. Kemudian huruf Asik ini representatif dari nama komunitas, dan di sini juga ada 8 kuncup gitu ya, 8 kuncup atau daun ya, helai daun yang menunjukkan bulan kelahiran Asik, serta ada logo ibu dan anak. Kami ingin mewadahi para ibu, kemudian keluarga Indonesia untuk tetap jadi ibu yang bahagia, bertumbuh dan berkarya. Demikian filosofi logonya, semoga ini bisa jadi semangat gitu ya, semangat tak terhingga. Seperti juga logo di huruf S gitu ya, simbol S adalah simbol infinity, simbol tak terhingga dari kasih sayang seorang ibu dan perjuangan kita mudah-mudahan sebagai ibu, sebagai ibu Asik gitu ya, untuk terus meneruskan langkah kita sampai akhir hayat kita menuju husnul khotimah. Demikian, dengan ini mudah-mudahan logo baru Asik menjadi semangat baru buat kita semua di tim. Dan juga kalau teman-teman sobat Asik ngeliat nih, wah ada merah-merah apa tuh, nah itu teman-teman langsung bilang, oh itu sobat Asik nih logo barunya nih. Jadi mudah-mudahan bisa mengakar gitu ya, dan kita bisa menjadi seumpama buah yang manis, yang ranum, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Demikian saya sampaikan. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan teman-teman akan terbiasa gitu ya dengan logo Asik yang baru, dan nantikan inovasi-inovasi yang berasal dari Asik, karena Asik lahir dari rahim perempuan yang ingin berjuang menyuarakan bagaimana caranya untuk pede jadi ibu rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para ibu dan calon ibu, inilah momen kalian. Mari wujudkan mimpi bersama
bahasa kalian dirayakan, dan potensi kalian tak terbatas. Selamat datang di kelas akselerasi Ibu 4 by Asik, yang dirancang khusus untuk ibu dan calon ibu muslim seperti kalian. Perempuan inspiratif yang telah mengubah hidup mereka dan meraih impian. Dengan bimbingan mentor berpengalaman, kalian akan mendapatkan kepercayaan diri, keterampilan, dan dukungan untuk berkembang sebagai seorang ibu dan individu. Tulislah kisah sukses kalian sendiri, bagikan perjalanan kalian, dan ciptakan warisan yang bergema sepanjang masa. Ini bukan sekedar kelas, ini adalah sebuah gerakan di mana mimpi dipupuk dan diberdayakan. Jadi tunggu apa lagi? Inilah kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, dan untuk bersinar. Bergabunglah dengan kami sekarang, dan mari wujudkan mimpi. Bersama Asik berakselerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asik, apa kabar? Semoga nggak bosan ya, 3 minggu berturut-turut ketemunya mau ayo lagi gitu ya. Oke, selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta kelas akselerasi ibu yang keempat tahun 2004. Wow, Insya Allah nggak terasa ya, sekarang sudah bulan November. Ya Allah, kayaknya kemarin baru Oktober ya, dan kita mulai kelas akselerasi gitu kan. Dan sekarang udah masuk awal November. Wow, berarti sebentar lagi sudah akan ganti tahun. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya spill-spill dari kemarin-kemarin untuk, sambil menunggu pergantian tahun, kita tentunya akan menelurkan karya ya. Karena di kelas akselerasi 4 ini yang bertema perkuat diri, wujudkan mimpi, ikut kelasnya, bikin ceritanya. Jadi hari ini adalah hari, di mana kelas bonus ya teman-teman. Setelah 2 materi kemarin, kita sudah belajar nih dari para guru kita. Kemudian hari ini kita akan mengikuti kelas bonus dan nanti insya Allah tanggal 9 kita akan ada kelas yang materi yang harusnya materi kedua sih ya harusnya ya, tapi memang qadarullah di waktu yang ditentukan kemarin Ustazah Nabilanya sedang sakit. Jadi insya Allah penggantinya di hari Sabtu juga tanggal 9 November ya. Jadi memang agak panjang gitu ya. Oke, baik. Insya Allah kita sudah memasuki kelas yang ketiga, 3 minggu berturut-turut nih ya kita belajar gitu kan coba nih saya tes dulu mungkin sebelumnya yang masih ingat nggak ya kira-kira kelas yang pertama itu temanya apa dan pembicaranya siapa? Coba boleh share di kolom komen ya teman-teman ya. Dan yang pembicara yang kedua siapa ya? Dan temanya juga apa? Boleh share di kolom komen ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan November di kelas akselerasi pekan ketiga ya. Dan insya Allah semakin bahagia ya teman-teman ya. Insya Allah semakin semangat juga untuk bertumbuhnya. Dan pastinya teman-teman ingin jadi ibu yang lebih baik lagi ya, pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Apalagi kemarin setelah materi dari Tepatra, aduh jadi pengen kuliah lagi gitu kan. Baik, salam dan salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Kayaknya nggak usah kenalan lagi ya, kayak udah kenal sama saya ya, karena udah 3 minggu berturut-turut sama saya terus gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, izin saya pantun dulu ya teman-teman ya. Turun hujan sejak kemarin. Langkah kaki meniti mimpi lagi. Apa kabar hadirin? Mari kita mulai acara ini. Wah, Masya Allah. Semua udah pada sehat insya Allah ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan tata tertib Zoom kita pada sesi-sesi kemarin, tapi biar lebih afdol nih, saya ulang kembali ya teman-teman ya, untuk tata tertib Zoom kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta mengganti nama akun Zoom dengan nama dan domisili
Tadi saya lihat sih udah ada beberapa nih yang sudah ganti ya nama dan domisili, tapi yang belum boleh langsung di-rename ya. Kemudian peserta dimohon menonaktifkan mic saat sesi Zoom sedang berlangsung kecuali setelah diizinkan. Peserta diperbolehkan off cam apabila memang mendesak, dan peserta aktif dan sopan di setiap sesi Zoom, baik bertanya maupun raise hand. Menyiapkan diri agar kondusif sebelum sesi belajar. Insya Allah semua sudah kondusif ya, anak-anak sudah sarapan, suami sudah sarapan ya. Sekarang giliran mamanya belajar nih ya. Baik. Nah, sebelum itu juga saya mau kasih tahu Sobat Asik nih bahwa terselenggaranya kelas akselerasi yang keempat ini berkat dukungan para sponsor dan media partner. Ada siapa aja ya? Ini saya bacakan. Di sini ada sponsornya dari Etalasik, Etalase Ilmu dan Produk Karya Ibu Asik. Kemudian dari Akaloka, mulai sehat dari sekarang. Ada Lawe, untuk souvenir, meeting kit, atau gift yang unik dengan kualitas terbaik. Datara Trend, pakaian nyaman untuk keluarga setiap saat. Maskana Kit, Muslim Kit Education. Mainan buku anak, parenting keluarga. Media partner, Peduli Speech Delay, Ibu Profesional Depok, Ibu Profesional Bogor, Tumbuh Berfitrah, Sekolah Alam Semesta, Brijana INS, Semut Koloni, Talenta Kana, Momiskologi, Komunitas Merangkul, Lentera Ibu, Rinjing Stok, dan Moma ID. Oke, dan ini dia video dari para sponsor kita. Silakan. Kelas Akselerasi Ibu 4, perkuat diri, wujudkan mimpi. 3 kali materi Zoom dan juga sesi pendampingan bonus bersama mentor. Didukung oleh para sponsor Etalasik, Etalase Ilmu dan Produk Karya Ibu Asik, Acaloka, mulai sehat dari sekarang. Lawe Indonesia, Weaving Dream. Datara Trends, pakaian nyaman untuk keluarga setiap saat. Maskana Kids, penerbit Muslim Kids Education. Mainan buku anak, parenting keluarga. Didukung oleh community partner dan media partner bersama Asik. Bahagia, bertumbuh, berkarya. Harus coba ya guys. Dendeng batoko. Masakan khas Minang yang membekas di hati ketika mencicipinya di tanah datar Sumatera Barat. Ditokok dalam bahasa Minang artinya adalah dipukul. Ini mengacu pada proses pemukulan daging agar lebih lembut dan cepat menyerap bumbu pada saat mengungkep. Kunci dari kelezatan sajian ini adalah pada siraman minyak kelapanya. Minyak kelapa yang gurih dan legit akan menghasilkan dendeng batokok yang ekstra lezat. Saya menggunakan VCO dari Akaloka untuk mematangkan sambal hijaunya, juga untuk ekstra rasa kelapa di akhir. Selamat mencoba. Rasa kelapanya ada banget, komplementer sama manis, gurih, asem, sama pedesnya dari si sambal hijau ini. Tiap ibu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Untuk urusan dapur dan masak, pilih juga bahan yang berkualitas. Pilih minyak goreng Akaloka dengan sumber terbaik dari alam untuk berbagai keperluan ibu di dapur dan praktis digunakan karena bentuknya spray. Diolah dari sumber alami. Akaloka paling pas untuk keperluan praktis ibu di dapur. Bisa untuk traveling dan dibawa kemana-mana. Untuk tumis dan penggunaan air fryer juga cocok banget loh. Mulai sehat dari sekarang. Siapa yang sejak jadi ibu? Untuk pilih pakaian aja pertimbangannya banyak. Bukan cuma nyaman tapi juga bisa dipakai untuk segala suasana dan simple casual kayak gini dari Datara Trends. Pakaian nyaman untuk keluarga setiap saat. Bahannya lurus, jahitannya rapi, juga nyaman dipakai. Yuk,
Cek koleksinya Datara. Nah, itu tadi para sponsor kita, Masya Allah jadi lapar ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin ada yang udah tahu pemateri kita siapa pada pagi hari ini? Boleh di chat di kolom komen? Iya, tadi belum dijawab nih kuisnya nih. Kuisnya nih ya, coba nih ya. Pemateri yang pertama, ada yang masih ingat gak ya? Siapa ya pemateri yang pertama? Ada yang belum? Ada yang bisa? Atau ada yang tahu siapa ya pemateri kita yang pertama? Yes, betul. Wow, Ma Isna nih yang pertama nih. Maaf Riza Hanifah. Oke, materi kedua siapa? Adakah materi kedua? Ayo, siapa nih? Ada yang tahu? Pemateri kedua, ada siapa? Ada Teh Patra. Siapa yang jawab ya ini ya? Sebentar. Oh, Mbak Lilik. Tuh. Nah, kalau sekarang nih kelas bonus. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kuis juga nih, termasuk kuis. Oh, Kak Nabila. Ustazah Nabilanya nanti insya Allah tanggal 9 ya, teman-teman. Jadi memang Ustazah Nabila qadarullah kemarin sedang sakit. Kita doakan semoga beliau lekas sehat sehingga bisa sharing ilmu lagi ke kita ya minggu depan. Amin. Yes, benar banget Ma Isna. Maaf Riza lagi. Betul, Ma Anis. Maaf Riza lagi. Yeay. Betul. Nah, sambil menunggu nih Maaf Riza lagi. Yang belum kenal, saya bacakan lagi ya eh, biodata beliau. Ini dia. Lihat ya teman-teman ya. Oke. Beliau adalah Afriza Hanifah, seorang penulis profesional yang menjadi penggerak literasi. Beliau mengawali karir menulis sejak tahun 2011 dengan portofolio beragam jenis karya tulis, penulisan jurnalistik, penulisan konten termasuk optimasi mesin pencari, esai, artikel, opini, serta penulis buku, baik buku dewasa maupun buku anak. Fokus pada genre non-fiksi serta spesialis penulisan tema Islami dan sejarah Islam. Beliau kelahiran di Tegal 22 September 1989. Pengalaman kerja beliau adalah founder Berkisah Siroh, penulis lepas Muslimah Daily, jurnalis Republika. Dan masih banyak lagi ya pengalamannya ya. Dan pendidikan beliau adalah sarjana humaniora Universitas Indonesia serta sertifikasi BNSP profesi penulis dan editor. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya pengalaman menulisnya, dan kalau CV yang diberikan ke tim itu kurang lebih ada 3 lembar isinya karya semua. Masya Allah ya, banyak banget karya-karya dari Maafriza ini gitu ya. Sebentar saya cek dulu apakah Maafriza sudah hadir. Kayaknya sudah hadir belum ya Maafriza? Oke, sambil menunggu Maafriza. Sambil menunggu Maafriza nih, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman semua. Adakah di sini teman-teman yang sudah pernah menulis apapun ya jenis tulisannya ya? Boleh kasih ke emoticon love? Adakah yang sudah pernah menulis buku? Mbak Lilik bukan pernah ya? Oh, Mbak Nenden sudah pernah, Mbak Isna, Mbak Fatima sudah, oke. Siapa lagi ya yang sudah menulis buku? Oh, tuh Mbak Lilik udah. Manis, manis udah loh. Tuh. Mana love-love-nya nih? Mbak Ratna udah sih, Mbak Ratna nih. Udah, Mbak Tita sudah. Wah, udah pada semuanya udah pada ini nih. Udah pada nulis buku ya, apapun genrenya ya. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan di kelas akselerasi yang keempat ini kita juga bisa menuliskan kembali cerita kita ya, karena di kelas akselerasi 4 ini adalah temanya perkuat diri, wujudkan mimpi. Kalau kemarin Teh Patra udah kasih percikan-percikan api-api ya untuk kita belajar lagi, untuk kita menulis lagi gitu. Dan hari ini kita akan mengeksekusinya bareng bersama Maafriza ya.
Maaf Riza sudah hadir. Dan sebelum saya kasih ruangan Zoom ini ke Maaf Riza, saya mau ingatkan juga buat teman-teman semua yang kemarin ketinggalan materi Teh Patra ataupun materi pertama Maaf Riza itu, teman-teman bisa langsung saja melihat di YouTube-nya Ibu Asik yang sudah disematkan di ini ya, di WAG ya, ada di kolom deskripsi. Jadi sambil jalan, sambil dengerin rekamannya, malah kalau bisa dicatat gitu ya, supaya idenya ketangkep gitu. Baik, langsung saja saya berikan panggung ini untuk Maaf Riza Hanifah. Silakan Maaf Riza. Ya, Mak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Riza, apa kabar? Alhamdulillah. Maaf banget nih, telatnya lama banget. Ya Allah, maaf banget ya, Mak Ayu dan semuanya. Nggak apa-apa, Mak. Maaf Riza masih sama adik bayi ya. Iya Baik, nih. langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Silakan, Mak. Ya, makasih banyak Mak Ayu. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas kah? Aman, Mak. Aman ya? Oke. Oke. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf ya, saya terlambat nih. Waduh, maaf banget. Sebelumnya saya minta maaf banget ini karena terlambat sekian menit. Jadi kita langsung saja ya, teman-teman ya. Saya mau share screen dulu. Langsung share screen saja ya. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah, Mak. Sudah ya. Saya perbesar dulu. Sebentar. Ya. Belum diklik, lupa. Aduh, mohon maaf ya semuanya. Aduh, saya ini belum om nih. Yuk. Ya, bismillah. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi teman-teman. Semuanya, ibu-ibu, teman-teman. Kali ini tapi pembahasannya beda karena kita akan nulis bareng. Masya Allah, semangat banget nih kalau menuliskan ya. Jadi ini tuh pembekalan menulis untuk ibu. Semoga bermanfaat. Nah, tapi karena kemarin kan saya udah pernah ngisi tentang berkarya untuk ibu rumah tangga. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih progresnya teman-teman gimana? Udah sampai mana? Udah isi tabel bakat itu belum? Udah isi yo. Komen dong, udah belum? Jangan-jangan selesai kelas udah ya? Ditinggal doang ya? Jangan-jangan udah nih, nggak lanjut nih. Wah, ya pokoknya gimana pun juga teman-teman yang tahulah ya waktunya, pembagian waktunya gimana. Jadi sebelum berkarya kita juga harus inisiatif teman-teman, ibu-ibu semuanya. Karena kan ya kalau kita nggak inisiatif gimana? Wah ini mah udah bikin draft. Jadi kalau kita mau berkarya, kita mau berdaya, ya kita harus inisiatif. Kalau kita bukan kita yang inisiatif, kalau kita harus disuruh-suruh, ya siapa yang mau nyuruh? Justru kita yang nyuruh anak kan ya. Jadi kita harus, inisiatif kita tuh harus tinggi kalau kita udah mau mulai start berkarya, berdaya, dan bahagia. Jadi nanti teman-teman semoga bisa diisi ya yang kemarin itu passion canvas-nya, tabel bakatnya, supaya nanti teman-teman tuh bisa nemuin aku mau ngelakuin apa sih gitu.
Atau kalau masih ada yang masih bingung, boleh banget loh Japri atau Ma Ayu dan Ma Fatim di Ibu Asik dan tim semua Ibu Asik itu juga pasti mau banget tuh di Japri buat minta konsultasi karena mereka itu keren-keren banget. Gitu. Baiklah, kita langsung aja ya teman-teman tentang menulis. Nah, kita mau nulis bareng nih. Nah, tapi sebelum bahas tentang menulisnya, kita harus tahu dulu nih tentang dua. Yang pertama, kita harus tahu alasan. Buat apa sih nulis? Kita nulis tuh mau buat apa gitu. Karena nanti kalau kita nggak punya strong way-nya nih, kita nggak punya alasan kuatnya, ya tulisan itu saya yakin nggak akan kelar. Tulisan itu cuma sekedar ide atau sekedar paragraf awal atau sekedar di draft yang baru judulnya doang. Atau malah baru coretan doang. Kan kayak satu alasan yang paling kuat. Dan itu jangan alasan klise seperti misal dapat uang, kan misal kalau dibukuin dapat duit gitu kan, atau buat tenar, atau buat supaya aku punya karya buku nih gitu, atau aku punya tulisan nih. Janganlah. Kita harus punya satu alasan kuat kenapa harus menulis. Kenapa nanti terutama untuk ini ya, untuk kelas ini dulu deh. Buat apa sih nulis gitu? Kalau saya pribadi, sebentar. Kalau saya pribadi, kenapa saya menulis? Karena menulis bisa jadi ladang amal jariah. Setiap saya menulis kebaikan, tulisan saya dibaca orang, diamalkan, pahala dia mengamalkan saya dapat juga gitu. Bayangan kalau tulisan saya dibaca 1.000 orang, ratusan ribu orang, dan mereka mengamalkan. Itu banyak banget pahalanya. Bahkan ketika nanti sudah meninggal gitu, amalan sudah terputus, amal jariah itu juga yang bisa. Nah, Mak Lilik sehati ya, Mak. Iya, Mbak Lilik tuh sehati kan. Itu sih alasan terkuat saya, dan setiap penulis tuh alasannya berbeda gitu. Jadi kalau misal Mama ada juga teman nih penulis buku anak yang dia tuh strong way-nya tuh dia tuh senang, dia tuh pengen anak-anaknya itu pas dia anak-anaknya itu baca karyanya dia gitu. Dia tuh suka banget anak-anaknya baca karya dia. Dia suka ketika bukan cuma anak dia, anak-anak orang lain tuh baca karyanya dia. Jadi itu sumber kebahagiaannya dia. Karena itu dia terus menulis gitu. Setiap orang pasti berbeda, dan silahkan teman-teman cari apa alasan terkuat untuk teman-teman menulis. Atau sesederhana ini menulis saat ini misal, atau nantinya akan menulis lagi gitu. Nah, ini Mak. Prihatin dengan bacaan anak. Wah, ini penulis buku anak nih, ada ya. Tadi siapa, Mbak siapa? Iya betul. Mungkin alasan juga karena prihatin. Buku anak itu, iya ya, kita tuh sedih kadang lihat kualitas buku anak tuh. Walaupun sekarang banyak buku anak berkualitas, tapi banyak juga yang kualitasnya tuh rendah. Nah, itu juga bisa jadi alasan terkuat. Apapun itu harus ada minimal satu aja gitu. Lalu yang kedua, setelah udah ya alasan itu, yang kedua, nah kaitannya dengan yang kemarin kan teman-teman passionnya berbeda. Ada banyak banget ragam passion, nggak semuanya punya passion menulis kan. Terus kenapa? Jadi passion apapun itu sebenarnya pasti ada kaitannya dengan menulis. Semua itu perlu menulis gitu loh. Lah terus untuk apa dia penulis gitu kan? Kalau penulis dia itu pemain utama di semua bidang. Maksudnya gini, kalau penulis profesional, saya ya, misal saya kan passionnya menulis dan saya memang pekerjaannya menulis gitu. Profesi saya penulis. Saya menulis semua bidang saya tulis, tergantung apa yang saya misal saya lagi ngelutin apa nih. Maksudnya kecuali buku ya. Kalau buku kan saya nulisnya memang fokus ke sirah gitu, dan tulis buku anak ataupun buku sejarah gitu, atau penulisan ya pokoknya tulis buku anak, buku sejarah, buku sirah gitu kan. Tapi ketika saya mendapat job menulis freelance, saya menulis di banyak bidang gitu, di banyak tema apapun dan di banyak ragam tulisan. Itu
penulis harus bisa itu. Tapi kalau teman-teman semua yang passionnya berbeda, itu kan hanya perlu menulis apa yang di bidang kalian tekuni gitu, di passion yang kalian sukai gitu. Misal nih Mak Ayu nih, Mak Ayu itu passionnya ngajar gitu kan, buka bimbel di rumah. Itu juga nulis buku anak betul banget karena itu sesuai dengan bidangnya Mak Ayu. Jadi Mak Ayu bisa menggeluti menulis buku anak. Apalagi Mak Ayu itu read aloud buat anak-anaknya di itunya kan, di lesnya. Itu perlu banget. Atau misal kemarin nih yang sempat nanya nih yang passionnya di fashion gitu. Itu memang dia passionnya menulis ya. Contoh lain deh. Misal Mak Fatim nih passionnya di ibu rumah tangga, di terang keluarga gitu kan. Itu penulis juga diperlukan banget. Gimana cara Mak Fatim untuk menebarkan kebaikan yang Mak Fatim ingin sebarkan ke keluarga-keluarga di luar sana? Pasti kan perlu menulis gitu kan. Atau misal passion lain deh, passion lain contoh apa ya? Mungkin ada yang passionnya tentang ini kali ya, psikologi misal mungkin ya. Ya, kan kalian juga perlu menulis karena gimana kalian ingin membuat suatu mencintai diri yang lagi musim ya, gitu ya. Ya, kalian kan juga harus menulis ya. Public speaking, betul juga perlu menulis untuk betul banget Mbak. Aduh Mbak siapa tadi udah keburu hilang Mbak. Iya, iya benar banget. Karena sebetulnya menulis itu di semua bidang itu ada gitu. Nah, pengapa ada penulis ya? Itu yang bidang tertentu dan sibuk akhirnya ada dituliskan seorang penulis gitu kan. Ada lah. Kalian itu semuanya apapun bidangnya, apapun passionnya pasti perlu menulis gitu teman-teman ya. Ada iklan nih. Bentar ya. Nah, ini saya kutip dari Bambang Trim. Tidak ada satu bidang pun di dunia ini yang bisa lepas dari tulis-menulis. Jadi apapun passion teman-teman, pasti teman-teman beririsan dengan menulis. Jadi ayo menulis. Gitu. Nah, kita mau nulis apa sih ini? Ya, terutama di kelas ini ya, di Ibu Asik ini kita mau nulis apa sih? Nah, saya dapat dari timnya Ibu Asik kalau mereka itu mau menulis faksi berdasarkan pengalaman para ibu. Nah, saya belum mau bahas tentang faksinya ya, nanti dulu ya. Setelah ini baru tentang faksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ini tujuan ini nulis untuk pengalaman, berbagi ilmu gitu kan. Nah, target pembacanya juga harus tahu dulu. Target pembacanya itu kan para ibu atau calon ibu gitu kan. Jadi nanti pas nulis kita udah tahu nih, oh iya nih, ini yang akan baca nih perempuan. Yang akan baca ini bisa jadi udah ibu-ibu yang banyak anak atau ibu belum punya anak atau bahkan calon ibu. Kita kan pasti tahu nih cara pemikiran mereka, bacaan mereka gitu kan. Nah, kalau udah tahu nih targetnya, ini sebenarnya bukan tujuannya, ini targetnya, target tulisan kita, target pembacanya, kita untuk mau bagi pengalaman, mau bagi ilmu, bagi pelajaran untuk orang lain. Nah, lalu jenis tulisannya gimana? Kita mau nulis apa? Kita mau nulis tentang faksi, kalau kata tim Ibu Asik itu faksi. Apa sih itu faksi? Kita kan nggak pernah dengar ya faksi. Mungkin ya studi yang ada faksi. Coba dong, ada yang pernah dengar tentang faksi di sini sebelum membaca slide ini? Adakah yang pernah mendengar istilah faksi? Baik, sambil nunggu komennya teman-teman ya. Jadi sebetulnya belum iya Mbak Isna ini belum ya Mbak. Jadi faksi ini sebelumnya memang istilah yang nggak populer teman-teman. Gabungan fiksi dan non-fiksi, kata Mbak Lilik Herawati dari IP Malang. Iya, betul Mbak Lilik. Jadi memang, nah Mbak Vivi ini belum baru ini. Atau mungkin dulu, ya seperti itu. Memang ini bukan istilah yang populer, teman-teman. Karena memang ini bukan kaidah secara umum, gitu. Kaidah secara umum di bidang kepenulisan, cuma ada 2, fiksi atau non-fiksi. Udah, nggak ada selain fiksi dan non fiksi. Ketika nanti akhirnya misal
gini, jenisnya, pas teknik menulisnya, itu yang akan menentukan dia masuk fiksi atau non-fiksi gitu. Kenapa kemudian ada istilah fiksi, itu ternyata saya telusuri itu, kemarin sampai nanya suami gitu kan, yang editor kan beliau. Ternyata itu pertama kalinya itu sama Bambang Trim, beliau itu memang editor profesional di Indonesia yang terkenal banget. Pokoknya kalau penulis dan editor, kebanyakan pasti tak kenal beliau. Nah, beliau itu untuk inilah kan udah ada fiksi, ada non fiksi, harus ada. Nah, yang antara dua ini tuh apa? Ya udahlah namain aja faksi gitu kan. Jadi tulisan yang mencampurkan antara fakta dan khayalan gitu. Kalau fiksi kan berdasarkan khayalan, full nggak bener itu tulisannya, bukan nggak bener maksudnya bener dalam itu bukan bener itu ya, maksudnya nggak terjadi. Nah, lebih tepatnya bukan sesuatu yang fakta, bukan kenyataan, tidak terjadi itu. Jadi cuma benar-benar khayalan, cuma pemikiran, bayangan orang, itu kemudian fiksi gitu kan. Kalau non fiksi itu memang benar-benar ada, itu benar-benar fakta, terjadi gitu. Nah, kemudian kenapa faksi itu adalah fakta dan fiksi gitu. Fakta kemudian dalam menjadi fiksi gitu. Kalau saya pribadi itu tetap aja semua tulisan itu bisa dibagi menjadi fiksi dan non fiksi. Kemudian ketika di meja editor kan beda. Makanya Pak Bambang ini kan beliau editor ya. Ketika menulis itu sebenarnya nanti hasilnya gimana? Ketika misal kita menulis berdasarkan kisah nyata, tapi jadinya novel yang ternyata dicampur-campur banyak khayalan, ya kemudian itu jadi novel, jadi fiksi gitu kan. Fakta yang difiksikan, betul Mbak Lili. Fakta yang difiksikan gitu ya. Tapi ketika ada kisah nyata, tapi kemudian bentuknya cerita kayak novel, tapi itu beneran terjadi gitu kan. Itu kan non fiksi gitu kan. Nah, ini yang kebanyakan disebut dengan faksi. Makanya seperti memoir, biografi, biasanya itu dimasukin ke faksi gitu. Padahal ini sebetulnya ya memang sebenarnya antara fiksi dan non fiksi gitu. Nanti lebih jelasnya akan saya lanjutin ya. Nextnya ya. Kaidah umumnya, jadi intinya itu, kaidah umumnya sebenarnya cuma fiksi dan non fiksi. Kemudian ketika muncul ada faksi untuk menjembatani antara tulisan yang susah masuk fiksi, susah masuk non fiksi. Orang bingung ini apa sih gitu kan. Ya udahlah masuk faksi aja gitu. Gitu. Sudah tergantung cara menulisnya. Makanya kemudian saya itu mikir, saya itu semalam itu kemarin itu kan sempat ngobrol sama tim asik. Ini gayanya nih mau nulis faksi gitu tentang ibu-ibu pengalamannya mereka gitu kan. Gimana ya? Ini enaknya tuh pakai gaya apa gitu. Saya tuh mikir, saya buka-buka buku lagi, buku-buku tentang penulisan, tentang jurnalistik dan sebagainya. Enaknya tuh apa? Esai gitu. Tapi kalau esai pasti berat dong, karena esai itu kan harus ada sumbernya, harus ada referensinya gitu kan. Saya tuh berpikir, akhirnya saya menemukan, oh kenapa nggak feature aja gitu. Karena feature ini bukan fiksi, dari kisah nyata. Mungkin bisa disebut faksi gitu ya, tapi dia tuh storytelling, itu akan cerita. Ini akan nanti lanjut ya. Jadi saya bahas dulu tentang feature-nya ya. Feature itu human interest. Nah, kalau misal ada teknik naratif, hasilnya tuh ceritanya dramatik, tapi dia tuh bukan fiksi, dia benar-benar peristiwa yang terjadi. Itu benar-benar suatu informasi, maksudnya atau pengalaman seseorang gitu. Nah, kelebihannya feature ini ketika dibaca itu membuat reaksi pembacanya tuh ikut-ikut tertawa, terharu. Padahal ini bukan fiksi loh, ini bukan novel, bukan cerpen, bukan fiksi yang membuat kita pasti kan kalau kita baca cerpen, ayo ikutan sedih gitu kan. Kalau ikut bahagia, tokohnya baik ikutan seneng gitu kan. Tapi ada loh yang beneran kisah nyata, tapi bikin pembaca kayak gitu. Iya, Mas Ari nggak apa-apa, Mbak. Aku juga telat. Membaca terbawa emosi cerita kita. Makanya, ini nih jenis tulisan yang tepat yang mungkin bisa kita tulis untuk kita tulis bersama di program Ibu Asik ini gitu. Nah, feature itu ada banyak. Saya ada banyak banget ragam feature tuh banyak banget. Saya cuma pilih 3 yang kemungkinan
bisa kita lakuin akan gitu feature tentang profil kita. Jadi kalau misal fokusnya aku ke pribadi kita, feature. Kalau misal saya nulis tentang seseorang lain ya bisa gitu feature. Cuma kan ini kan kita kan lagi mau nulis tentang cita kita sendiri kan ibu-ibu ya. Jadi itu lebih ke sosoknya gitu. Ada juga kedua tentang pengalaman pribadi. Jadi nggak seluruh tentang sosok kita, kepribadian kita enggak, tapi cuma pengalaman pribadi nih. Misal pengalaman saya saat postpartum syndrome gitu, setelah melahirkan, gimana stresnya, gimana saya melaluinya, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya tempuh untuk melewati postpartum itu sampai saya akhirnya bisa berkarya dan berdaya gitu. Itu bisa ditulis menjadi feature berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ketika pengalamannya itu panjang, misal saya mau cerita dari sejak saya keluar bukan working mom ya, saya keluar sebelum jadi ibu udah keluar. Misalnya, ketika saya menjadi wanita pekerja, lalu keluar, menikah, menjadi ibu, lalu saya stuck dengan berbagai masalah menjadi ibu, termasuk postpartum, kemudian akhirnya saya menulis, menemukan passion, menemukan menemukan rencana saya untuk kemudian menemukan kesempatan saya berkarya, kemudian akhirnya saya berdaya dan bahagia. Yang panjang itu misalnya menulis sepanjang itu ya masuknya narasi. Jadi banyak adegan-adegan, banyak ada plotnya, ada udah kayak cerpen gitu ya, tapi beneran kisah nyata gitu. Itu masuknya feature narasi gitu, teman-teman. Ini kemungkinan yang bisa kita lakukan feature tuh 3. Sebenarnya feature tuh banyak banget. Ada feature tentang apa ya? Feature tentang cara ya bisa ada yang misal tips, cara itu juga bisa, atau tentang obrolan itu juga bisa masuk feature. Ini banyak banget. Ini kemungkinan 3 yang bisa kita lakuin di ini tuh 3 ini. Nah, teknik narasi itu tadi beda ya sama yang tadi narasi itu ya. Nah, ada feature menggunakan teknik narasi. Bukan narasi yang tadi ya, maksudnya. Tapi maksudnya teknik narasi ini menggunakan gaya bercerita. Walaupun misal mau cerita tentang sosoknya, tadi kayak misalnya, ini namanya sama-sama narasi ya, tapi jangan bingung ya teman-teman. Jadi narasi itu bisa ragam feature. Yang tadi adegan plot per plot ada plotnya, udah kayak cerpen lah, tapi beneran dari kisah nyata, beneran dari suatu peristiwa, beneran suatu dari kejadian-kejadian gitu kan. Nah, dari semua feature ini kita bisa tulis menggunakan teknik narasi, maksudnya teknik bercerita. Walaupun itu tentang pengalaman pribadi atau tentang profil diri kita, itu menggunakan teknik narasi, yaitu gaya bercerita. Karena ini teknik yang ideal untuk menulis tentang pengalaman. Itu menggunakan teknik narasi itu teknik yang oke. Karena kan tentang pengalaman pribadi, dan itu mau jadi reflektif untuk orang-orang dan diri kita sendiri gitu kan. Nah, teknik narasi ini seperti kalian bercerita, seperti itu. Maaf, teknik narasi ini ya seperti kita bercerita. Kalau teman-teman mungkin level up-nya diary gitu ya. Kalau diary kan curhat gitu kan. Kalau ini yang akan dibaca orang. Kita menulis tentang pengalaman kita, pakainya gaya bercerita, peristiwa per peristiwa, tapi tetap aja harus ada kaidah-kaidahnya nanti kita. Nah, ini pakainya yaitu pakai narasi, gaya bercerita. Jadi nggak kayak yang nggak kaku gitu kan, nggak kaku. Boleh selipin tentang quote-nya kita atau obrolan tentang seorang satu dengan orang yang lain, ngobrol gitu ya. Udah kayak cerpen gitu kan, udah kayak cerpen. Tapi ini bukan, ini kejadian nyata gitu. Ini peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Jadi jadilah ini feature gitu. Ya gitu lah, teman-teman pasti pernah baca cerita lah ya. Ya seperti itu, seperti baca mungkin teman-teman pernah baca tentang feature ini di banyak media. Misal ya, mungkin saya contohkan aja ya. Misal mungkin di media yang banyak teman-teman temui. Misal kalau misal kita baca berita itu kan misal terjadi kecelakaan gitu. Terjadi kecelakaan antara berjalan kaki dengan mobil misal gitu kan. Itu berita gitu kan. Ketika kita menggunakan teknik narasi, feature, ketika kita mengubah itu menjadi feature dan teknik narasi, kita mungkin bisa mengubah seperti ini.
eh, seorang pria tergeletak di jalan, barang-barangnya berhamburan, misal ada seragam, buku-buku pelajaran yang ternyata itu akan menjadi ternyata dia baru saja membeli peralatan sekolah anaknya gitu kan, misal seperti itu. Pria itu meninggal di tempat kejadian, misal seperti itu. Itu kan jadi narasi, itu menjadi gaya bercerita yang menggugah, kita ikutan sedih gitu kan, dibanding berita yang hanya fakta gitu. Kita baca berita terjadi kecelakaan pria gitu-gitu kan, udah biasa aja gitu kan. Ketika diubah menjadi feature, teknik narasi, lihat jadinya seperti itu. Ada sesuatu yang ya itu tadi people interest. Ada yang bisa membuat pembaca itu ter apa ya? Terbawa emosi gitu teman-teman. Nah, ini menggunakan teknik narasi gitu. Nah, langsung gimana langkahnya? Ini saya kutip dari sini. Ini saya kutip dari buku apa tadi ya? Ya ada buku menulis. Langkah menulis hanya 4. Mudah, menulis itu mudah loh teman-teman. Jadi kalau kalian passionnya apapun, bidangnya apapun, sebenarnya menulis itu gampang. 1, pra-penulisan. Konsep biasanya kita itu memahaminya sebagai mencari ide gitu ya. Mencari apa sih ini kisahku, apa sih yang mau aku ceritain gitu. Pengalaman apa ya yang kira-kira mau aku ceritain yang bisa membuat orang lain tergugah gitu. Atau yang bisa jadi pelajaran buat orang lain, atau yang bisa membuat orang lain tuh termotivasi, atau ada suatu pengalamanku yang pengalaman salah nih, yang supaya orang lain tuh nggak ngelakuin itu gitu. Bisa gitu kan. Jadi atau mungkin, nah ini kan feature ini biasanya diselipin dengan kalian itu pakai konsep apa ketika maksudnya gini, ketika misal ketika aku misal contohku sendiri deh ya, aku mau cerita tentang ketika postpartum gitu. Nah, ada konsepnya, iya aku mau cerita tentang postpartum itu gitu. Aku udah cari ide, cari sumber nih. Cari sumbernya gimana tentang postpartumnya. Ayo dong, nanti walaupun cuma nulis tentang kisah postpartum, tapi kan saya itu mau nulis ada bobotnya gitu kan, supaya ada bobotnya. Ya udah cari dulu deh sumber tentang postpartum gitu. Nah, oh iya postpartum tuh gini 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 yang nantinya itu jadi bekal buat nulis gitu kan. Oh iya ternyata postpartum tuh gini gini. Iya, memang itu aku alami misal gitu. Nah, cara aku melewatinya gimana? Kalau cara aku melewatinya kan aku misal saya berkomunitas atau saya ya menulis gitu. Saya menuntut ilmu gitu. Nah, itu benar nggak nih? Gitu. Ada nggak ya? Misal ada quote-quote-nya nggak ya yang bisa mendukung? Atau ada teorinya nggak ya yang mendukung gitu kan? Itu mencari sumbernya. Itu nanti jadi bahan gitu kan. Konsepnya, idenya gitu, sumbernya gitu kan. Udah terkumpul kalau semuanya langsunglah menulis. Itu di langkah selanjutnya ya udah nulis. Udah ketika nulis itu udah ada semuanya, udah tergambar juga, udah terbuat juga kerangkanya gitu, udah terkonsep lah. Aku nih mau nulis ini, udah banyak ada sumbernya ini buat sumber pendukung, ceritanya udah ada, ayo kita nulis. Udah ada kerangkanya, udah ayo mulai nulis. Nah, setelah pas nulis itu jangan sambil mikirin EYD dan sebagainya, jangan. Udah nulis aja ngalir, tak, ngolir, entah jelek, entah gimana, nulis aja dulu. Nulis aja sebebas-bebasnya, nggak usah pikirin yang lain. Udah nulis aja terus, jangan berhenti. Kalau apalagi nulis pendek gitu kan, kecuali nulisnya udah per bab gitu, itu berhenti nggak apa-apa. Nulis aja terus, nulis terus, nggak usah mikirin yang lain. Apalagi cerita itu kan enak ya, cerita itu udah ada kayak cuma ngungkapin gitu kan, udah tulis aja terus. Nah nanti ketika udah selesai barulah itu penyuntingan. Nah tips penyuntingan itu naskahnya diendapin dulu, didiemin dulu, baru dibaca lagi. Jadi pas penyuntingan kita bukan sebagai penulis, kita sebagai pembaca gitu, kita sebagai editor bahkan kan. Kok jelek ya pasti kan gitu. Kok tulisanku jelek banget sih. Ya edit gitu. Nah, inilah tahap 3 penyuntingan. Kemudian yang keempat reaksi dan evaluasi. Itu bisa minta tolong orang lain. Coba deh baca tulisanku, bagus nggak? Nah, ini kan di sini kan nanti kan akan dibaca tim asik ya. Pasti kan nanti akan dievaluasi oleh mereka, dibantu oleh mereka gitu kan.
Seperti itu teman-teman. Paling saya mau ngasih 10 prinsip menulis ini sih, karena ini lebih ke iya kan, menulis itu kan jam terbang, menulis itu kan skill ya, maksudnya semakin banyak menulis ya semakin lihai gitu kan. Jadi paling yang perlu teman-teman menulis, walaupun teman-teman belum banyak jam terbang menulis, dan karena memang kalian bukan penulis gitu misal ya. Ya kalau yang udah penulis sih udahlah, ini nggak usah lah ya. Ini buat teman-teman yang passionnya berbeda kemudian ingin menulis gitu. Mungkin bisa memahami prinsip ini. Jadi nggak usah mikir, jangan pakai kalimat yang panjang gitu. Walaupun dalam beberapa jenis tulisan kalimat panjang itu bagus, misal tesis, skripsi gitu kan, atau tulisan ilmiah bagus. Tapi untuk tulisan populer, apalagi feature, gunakan kalimat yang rata-rata pendek gitu, karena enak dibaca gitu, lebih enak dibaca. Ya nggak pendek-pendek amat kayak buku anak ya, enggak ya. Maksudnya yang nggak ribet lah. Kadang kan ada loh banyak malah, karena saya sering nemu ya, nulis tuh satu paragraf tuh satu kalimat. Ya Allah, jangan dong. Satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Tapi kan kebanyakan banyak ya yang nulis tuh satu kalimat tuh satu paragraf. Bayangin gimana pusingnya itu. Kebetulan kan saya juga ngedit ya, maksudnya sering dapet job ngedit. Itu banyak loh yang kayak gitu. Satu paragraf tuh satu kalimat. Ya Allah, jangan dong, ini mah yang bikin pusing pembaca, apalagi untuk populer gitu kan. Apalagi untuk feature, apalagi untuk menggugah emosi pembaca. Jangan. Jadi udah kalimat rata-rata pendek gitu. Kemudian yang kedua, nah ini pilih yang sederhana, nggak usah kompleks-kompleks, nggak usah ribet-ribet gitu kan. Apalagi ini nulis feature yang untuk enak dibaca kan, bukan buat karya ilmiah gitu kan. Pilih kata-kata yang lazim. Yang ketiga, pilih kata-kata yang lazim dipakai. Jangan supaya biar sok kelihatan keren, pakai kata-kata yang yang itu sampai cari-cari di KBBI yang nyastra. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi seenggaknya itu udah banyak orang tahu gitu, lazim dipakai, dan orang-orang tuh ngerti, walaupun istilah itu istilah yang keren, tapi mesti udah paham dimengerti. Tapi jangan pakai istilah yang kita tuh nggak pernah dengar bahkan istilah itu gitu loh. Yang keempat, hindari kata yang tidak perlu. Kadang ini pasti ada, pasti pas nulis kita banyak kata yang tidak perlu. Ini nanti kerjaan kita pas ngedit, tinggal hapus-hapusin. Pas ngedit jangan sungkan buat ngapus, nggak apa-apa. Jangan harus tega buat hapus kata-kata yang nggak perlu, karena ini ngerusak tulisan, jadi nggak fokus tulisan kita gitu. Nah, beri kekuatan pada kata kerja ini maksudnya kita harus tahu kata kerja aktif dan pasif, pasti tahu lah orang ini pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kan saat menulis kita harus tahu kapan kita pakai kata kerja aktif, kapan kita pakai kata kerja pasif. Ini teknis banget ya teman-teman. Ketika kita mau menekankan pelakunya ya pasti aktif dong. Tapi ketika kita mau menekankan objeknya pastinya pasif gitu. Dan ini masih sering keliru kan sama penulis-penulis yang bukan pro, biasanya pasti kayak gini. Padahal kan kata kerja bisa diubah aktif dan pasif, tapi selalu pakai kata kerja aktif atau bahkan kata kerja pasif kalau misal itu yang di gitu terus kan. Nah, ini buat tips nih buat teman-teman yang supaya mudah. Jadi tulislah sebagaimana Anda berbicara gitu. Gimana pas kalian ngomong kan enak tuh. Pas cerita kan enak. Cerita ke orang lain tuh kan kayaknya kita lancar aja, apalagi perempuan kan. Wah, gitu kan. Nah, kayak nulis ya sama. Udah sama aja. Pas nulis kayak lagi cerita aja. Nanti masalah edit kan nanti. Pas nulis udah kayak kalian ngomong, tapi ini nulis ngomongnya sambil ngetik gitu. Nah, yang 7, pakai istilah yang bisa digambarkan pembaca. Kita harus kira-kira pembaca ngerti nggak sih gitu, ngerti nggak sih yang kita gambarin gitu. Nah, 9 ini hubungan dengan pengalaman pembaca. Kita tahu ya tadi target pembaca kita adalah ibu atau calon ibu. Nah, pasti tahu dong pengalamannya ibu tuh gimana, pengalamannya calon ibu tuh gimana. Jadi kita bisa hubung-hubungin. Nah, lalu yang 9, gunakan variasi. Jangan, maksudnya kalau ada kata sinonim itu kan banyak gitu. Kalau misal nggak tahu ya cari tahu di web kan ada. Jangan pakai kata yang sama dalam satu kalimat, ada kata samanya itu ya pakai variasi lah gitu. Nah, yang ke-10 ini right to express not to impress. Jadi
nulis itu jangan bikin cuma buat orang kagum, tapi supaya orang tuh ngerti gitu. Supaya kita tuh mengekspresikan dan orang tuh ngerti. Jangan kita sok-sokan berlibet kata-katanya, tapi supaya orang kagum nih, wah kata-katanya keren-keren banget nih gitu kan. Tapi orang nggak ngerti buat apa gitu kan. Nah, ini aja sih, ini secara teknisnya ini aja teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya itu dipeseninnya materinya dikit aja, yang penting nanti tanya jawab gitu. Jadi saya akhiri aja ya untuk materinya, nanti bisa lanjut tanya jawab. Ini quote saya pribadi, jadi menulis itu bisa jadi amal jariah, juga bisa jadi dosa jariah. Jadi pastikan kamu menulis kebaikan. Seperti itu teman-teman, ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Maaf Fiza. Insya Allah nih Iya, teman-teman, gimana? Makin tercerahkan apa makin terbingungkan? Iya, buat teman-teman yang mau tanya secara teknis, boleh banget tanya, siapin pertanyaan gitu. Dan tapi sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, kita lihat dulu video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asik semuanya. Saya Fatima Az-Zahra. Nanti mungkin akan banyak berinteraksi dengan teman-teman juga bersama dengan tim Asik untuk mengawal proyek menulis kita bareng ya, sebagai alumni nanti di kelas akselerasi batch 4 ini. Nanti teman-teman bukan cuma nyimak materinya, tapi tulis ceritanya gitu ya. Sejak awal tema kelas akselerasi ibu batch 4 ini adalah perkuat diri wujudkan mimpi. Nanti kita akan tuliskan gitu ya, mimpi-mimpi teman-teman, mungkin karya-karya teman-teman, apa ya, bisa berkarya bareng gitu ya. Dan setelah pagi ini, siang ini kita menyimak bareng materi bonus dari mentor kita, dari Mak Afriza Hanifah atau Mak Iza. Alhamdulillah teman-teman bisa pastikan teman-teman sudah menyimak materi yang dijabarkan gitu ya, supaya dapat gambaran. Dan kita insya Allah akan mungkin nanti akan banyak interaksi juga untuk fokus ke penulisan buku antologi kita. Nah, buku antologi seperti apa, kemudian bagaimana penulisannya, temanya apa, terus apa yang bisa saya tulis gitu kan, pasti banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak Sobat Asik semuanya. Dan yakin di sini pasti ada yang bervariatif nih, ada yang berpengalaman, ada yang sudah banyak tulisannya, ada yang baru mulai gitu ya. Jadi insya Allah kita akan nulis bareng gitu ya, sebuah antologi gitu ya, yang terinspirasi juga dari materi-materi kelas akselerasi keempat kemarin. Nanti ada materi dari Maiza, ada Teh Patra, nanti ada dari Ustazah Nabila Hayatina gitu ya. Nanti kita akan racik bareng dan teman-teman bisa menuliskan cerita versi teman-teman. Ini dia, teman-teman bisa simak judul buku yang akan kita usung bersama. Iya, Flamingo Aren Born Pink gitu ya. Padahal saya pakai jilbab kuning, tapi kita akan ngangkat buku ini, judul ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa explore kenapa sih cerita di balik filosofi yang akan saya jelaskan. Jadi kenapa disebut Flamingo Aren Born Pink? Buku ini ingin memberikan semangat seorang ibu gitu ya, siklus hidup perempuan seperti juga si flamingo gitu ya, yang dari awal memang cantik, kalau identiknya dengan cantik, warna pink, indah, gemesin gitu ya. Tapi ternyata di balik itu semua si flamingo ini punya banyak perjuangan gitu ya dalam siklus hidupnya. Begitu juga seorang ibu. Jadi nanti kita akan bahas tentang flamingo yang memang punya dari awal nggak ditakdirkan untuk wajahnya pink kok begitu, pas lahir tuh nggak pink kok gitu kan. Begitu juga perempuan, kita pas lahir
nggak langsung hebat kok gitu ya, nggak langsung jadi seseorang. Kita memang berproses gitu. Ada kalanya kemudian perempuan harus seperti kemarin ya, materi-materi sebelumnya kita up and down gitu ya, kita harus jeda kemudian ngebut atau kita tunda baru mulai lagi gitu ya. Cerita-cerita atau pokok-pokok ide cerita seperti itulah yang teman-teman bisa munculkan gitu dalam kehidupan teman-teman, bagaimana kemudian dituangkan seperti nanti ke penulisannya gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu di penulisannya tulisan faksi gitu ya, teman-teman bisa ubah menjadi sebuah cerita pendek gitu ya, cerita dengan sudut pandang yang berbeda gitu, sehingga nanti bisa dinikmati oleh para pembaca kita. Syarat ketentuannya seperti apa gitu ya, nanti penulisannya berapa banyak itu akan di-share dan teman-teman bisa mulai cari ide nanti selama 2 minggu ke depan. Teman-teman bisa banyak banget sisi cerita dari kehidupan seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan, teman-teman gitu ya, yang bisa jadi inspirasi untuk perempuan lainnya. Kenapa sih kita harus menerima keadaan dulu gitu? Nggak apa-apa kok jadi flamingo putih gitu kan, flamingo putih dulu gitu sebelum nanti kita berhenti gitu. Jadi misalkan teman-teman bisa ambil masuk cerita misalnya resign gitu ya, konteksnya teman-teman resign, kemudian awalnya resign, kemudian gak bisa ngapa-ngapain di rumah gitu, atau mau ada yang gitu ya, ada klik kemudian teman-teman bisa endingnya seperti apa. Ikut komunitas, teman-teman cari bantuan gitu ya, teman-teman ikut kerjaan freelance sampingan sehingga ada pemasukan gitu. Teman-teman ternyata mengalami postpone syndrome gitu ya, punya depresi yang kecemasan, teman-teman atasinya bagaimana, itu konsep-konsep yang bisa diceritakan gitu ya. Nah, saya yakin waktu 2 pekan ini bisa banget digunakan untuk teman-teman untuk cari ide, kemudian menuangkannya dalam tulisan, kemudian submit ke form yang nanti akan disediakan oleh tim asik. Jadi mulai dulu untuk cari ide gitu ya, dan teman-teman nanti akan ditemani juga proses penulisannya di grup, bisa diskusi gitu. Nanti kita masih ada materi ketiga juga di tanggal 9 November, jadi teman-teman masih bisa ngulik ide cerita, dan teman-teman juga akan didampingi sama mentor gitu ya di WhatsApp group, dan nanti jadi bisa diskusi terkait dengan teknis-teknis penulisan ataupun prosesnya gitu ya. Kalau stuck, kalau ternyata butuh tektokan ide cerita gitu ya, boleh banget, dan yakin banget bahwa ini adalah teman-teman niatkan untuk jadi medium gitu ya. Ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat asik semuanya. Saya Fatima Azhara, nanti mungkin banyak berinteraksi dengan teman-teman. Oke, Insya Allah. Wah, udah banyak yang raise hand nih. Oke, waduh, udah banyak banget yang raise hand. Kayaknya udah pada nggak sabar untuk bertanya. Tapi sebelum teman-teman bertanya, ya, kita foto dulu kali ya, gitu kan. Kalau nggak foto nanti hoax lagi, enggak? Ya, jadi teman-teman silakan yang belum pakai jilbabnya, mau pakai jilbabnya boleh. Yang mau pakai lipstick dulu boleh gitu ya. Sambil menunggu ini saya spill dulu waktunya ya. Maaf Riza, izin nih spill waktu menulisnya nih biar bukunya juga cepet-cepet launching ya. Gitu nih kayak orang melahirkan soalnya nih. Iya, sebentar. Nih dia. Waktu samaannya sudah terlihat. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi waktu pelaksanaannya itu setelah kelas bonus tanggal 2 November, kita dari tanggal 2 sampai tanggal 23 November itu masa penulisan,
kemudian tanggal 23 sampai 30 November itu rekapitulasi penulisan. Itu jadi nanti teman-teman silakan selesai menulisnya sampai tanggal 23 November ya. Cukup ya insya Allah ya teman-teman 21 hari ya. Kemudian nanti akan ada editing oleh tim ASIK. Kemudian insya Allah kita akan ada proses prapesan buku di tanggal 22 sampai 14 Januari 2025. Waduh, dengan sabar kayaknya ya, pengen buru-buru lahiran karya nih kayaknya ya. Oke, ini nanti akan kami bagikan di WhatsApp grup ya teman-teman ya. Oke, sip. Yuk, kita foto dulu yuk. Oke, yang sudah ada, sudah mulai pakai kerudung ya, sudah ya. Alhamdulillah. Oke, saya buka dulu galerinya. Sip. Oke, yuk, boleh di on cam kameranya. Iya, aduh cantik-cantik banget kan. Yuk kita foto dulu ya teman-teman ya. Siap ya Mbak Tita ya, operator. Ya, oke. Senyum ya, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, siap yuk. Sekali lagi. Ini nggak tahu nih berapa slide nih. 1, 2, 3. Iya, oke. Sudah Mbak Tita aman? Aman ya? Sudah Mbak, Oke, aman. alhamdulillah, terima kasih. Baik, ini sudah ada yang raise hand nih dari tadi. Ada Mbak Oktavia dari IP Semarang dan Mak Isna dari IP Depok. Yuk, silakan Mak Isna dulu deh. Aku spotlight ya. Silakan Mak Isna. Ya, Mak Isna silakan. Mak Isna, Tadi kayaknya Mak Octavia dulu deh. suaranya belum terdengar, Mak. Halo? Masih unmute, Mak Isna. Belum masuk ya, Mak? Oh, udah. Oh, udah nggak? Udah. Oke. Suaranya udah masuk nggak? Udah. Oke, berarti nggak apa-apa nih. Tadi kayaknya yang raise hand Mbak Octavia dulu sih. Udah aku spotlight dua-duanya. Nanti Oh kita gitu. bikin aja. Oke, berarti punten ya Mbak Octavia ini kebetulan mumpung lagi kondusif anaknya. Yang mau ditanyain sebelumnya terima kasih Jazakillah khair Maaf Riza untuk penjelasan ya untuk menulis itu gimana tips triknya terus langkah-langkahnya gitu ya. Cuma tadi sempat agak bingung teknis sih. Yang pertama karena tadi kan kita pakai visor itu ya tadi gayanya. Terus apalagi ada sorotan bisa 3 macam gitu kan, sketsa pribadi, pengalaman pribadi, dan narasi. Nah, untuk teknisnya, apakah nanti kita bisa bebas pilih yang mana? Terus yang kedua, itu kan di awal ada langkah menulis itu ada pra penulisan itu ada pembuatan konsep dan observasi atau bahkan nanti ada mencek sumber gitu ya. Nah, kebetulan saya ada pengalaman emang sebelum-sebelumnya udah agak lama itu pengen banget nulis buku. Nah, itu nyobain nulis gitu kan, asal nulis aja kayak nulis apa gitu ya, menceritakan ya cerita saya pribadi gitu. Cuma di tengah-tengah karena mungkin saya kebiasaan nulis yang ilmiah ya, karena sebelumnya sempat nulis tugas akhir, jadi kayak otaknya itu masih kayak apa, terbiasa ilmiah gitu ya dengan definisi, terus bahkan mencari referensi kayak gitu loh. Dan itu menurut saya pribadi itu kayak agak kesulitan ya. Jadi kayak dan kalau nyari referensi itu kayak bener-bener agak bakir gitu loh. Banyak pikir gitu. Jadi itu yang menurut saya jadi kayak menghambat gitu. Nah, baiknya kalau mencari referensi itu sejauh apa gitu. Sehingga nanti pas nulis itu kan tinggal nulis aja ya, udah ada konsep, terus udah ada sumber juga. Paling gitu aja sih. Wah, terima kasih. Maaf Riza mau langsung jawab atau mau sekalian sama Mbak Oktavia? Bebas, Ma. Yuk. Oh, langsung ini aja ya sama Mbak Oktavia ya sekalian ya. Oke. Silakan Mbak. Ya, makasih waktunya Kak Ayu.
Dan makasih juga untuk Mbak Afriza yang udah kasih insight yang menarik banget ya tentang langkah menulis. Kalau dari aku pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, gimana sih cara kita tuh supaya nulis ide tulisannya itu fokus gitu ya, idenya tuh nggak lari kemana-mana gitu. Jadi fokus ke ide awalnya. Terus ada nggak sih metode yang Mbak Afriza selama ini terapin dan itu tuh works di Mbak Afriza gitu. Terus yang kedua, gimana tips supaya tulisan kita tuh punya ciri khas gitu ya. Maksudnya kalau orang baca tuh, oh ini tulisannya Mbak Afriza kayak gitu. Dan karena kalau aku kan suka nulisnya itu kayak nulis-nulis caption gitu ya di media sosial tuh. Nah, itu tentang cerita reflektif. Nah, untuk tulisan yang jenis kayak gini tuh kira-kira apa sih Mbak Afriza yang harus ditonjolkan gitu ya supaya ceritanya tuh nggak cuman menarik gitu kan. Karena kan kita mau nyampein value kita juga kan. Maksudnya pengen yang tulisannya tuh menambah keberkahan dan juga manfaat buat orang lain gitu. Nah, mungkin ada tips dari Mbak Afriza gimana cara kita supaya punya itu ciri khas itu. Oke, itu dulu. Terima kasih. Langsung saja, Mak. Ini tulisan lari-larian. Seru kayaknya. Iya, Ayu, makasih banyak buat penanya Mbak Isna dan Mbak Okta ya tadi ya. Jawab yang Mbak Isna dulu ya. Tadi yang pertama itu ini mah suaranya di aku nggak ini sih. Kalau boleh aku resume tadi yang pertama tuh feature gitu kan, 3 jenis. Terus gimana tadi yang pertama tuh agak kepotong gitu suaranya. Kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, kalau kurang lebih yang ketangkep itu ya di aku ya. Nanti kalau misal salah bolehlah di itu lagi kita bahas lagi. Nah, tadi kan itu sebenarnya feature ada banyak ragamnya. Yang cuma saya munculin itu 3 karena yang kemungkinan akan kita tulis gitu. Jadi kalau mau yang mana ya terserah kalian mau yang mana. Misal kalian mau menonjolkan sosok pribadinya, berarti masuk ke feature yang profil. Kalau misal mau cuma satu adegan, ya masuk ke pengalaman yang tadi yang kedua. Atau kalau misal mau cerita yang mau per segmen, gimana tahapan-tahapannya sampai akhirnya menjadi flamingo cantik gitu kan. Ya mungkin bisa pakai yang narasi seperti itu. Sama-sama cerita. Tinggal ditonjolkannya yang mana, cuma itu aja sih penekannya. Yang mau ditonjolkan tuh yang mana? Mau tentang pribadinya, profilnya, atau mau cerita tentang cerita pengalamannya, atau mau cerita tentang adegan per adegan suatu peristiwa panjang yang membuat banyak ada value yang ingin disampaikan gitu kan. Ada pelajaran yang ingin dipetik gitu dari setiap peristiwa itu gitu. Itu terserah sih mau pilih yang mana dan ya kalian mau ceritanya mau yang mana gitu. Lalu kalau yang kedua tadi pertanyaan kedua pra penulisan gitu ya. Nah, ini kalau misal biasa nulis ilmiah memang ketika nulis populer itu agak berat memang. Tapi bisa, bukan berarti nggak bisa gitu. Karena sebetulnya lebih mudah gitu karena populer itu kan nggak banyak aturan kan. Kalau misal dari populer ke ilmiah itu justru yang mungkin lebih berat. Kalau Mak Isna ini biasa nulis ilmiah lalu balik ke populer itu cuma kayaknya ya itu lebih mudah Mak istilahnya dan bisa insya Allah bisa. Memang berbeda, sangat berbeda dan itu memang harus diusahakan lebih gitu kan. Cuma nanti pas ini bisa ada nilai plusnya sih buat Mak Isna ini. Jadi nanti kan Mak Isna ini biasa nyari sumber, biasa punya banyak referensi gitu kan. Nanti bisa Mak Isna masukin ketika cerita gitu, ketika pas narasi, pas cerita tentang pengalaman atau tentang mimpi-mimpi Mak Isna gitu kan, bisa masukin materi apa yang pas mungkin ketika tadi kayak yang tadi saya contohin ketika saya misal mau nulis tentang postpartum gitu, saya akan masukin selipan-selipan tentang
apa sih postpartum itu, gimana sih ciri-cirinya, gimana sih yang bahayanya itu gimana gitu, itu bisa diselipin gitu Mbak Isna, itu bisa, tapi itu kita nggak secara ilmiah, itu gimana supaya narasinya tetap jalan gitu kan Mak, itu bisa banget gitu Mak, semoga terjawab ya, nanti misal kalau ada yang masih ditanyakan boleh itu lagi ya Mak, terutama tadi pertanyaan pertama tuh agak takutnya salah nangkep akunya. Nah, terus kemudian Mbak Okta, yang pertama, nah gimana supaya ide nggak lari-lari? Ya, caranya bikin kerangka karangan. Harus, ini wajib buat semua yang nulis. Kerangka karangan itu wajib banget. Ketika udah nulis ide, jangan langsung nulis, tapi bikin kerangka karangan dulu. Kerangka karangan alurnya karangan itu. Kalau ada ide lain, pasti ada godaan-godaan akan nulis yang lain. Jangan hapus. Balik lagi ke kerangka itu. Ketika udah penulis pro, itu udah nggak nyusun kerangka lagi, karena kerangkanya itu udah di otak, gitu. Ketika udah lihai, itu kerangkanya tuh udah di otak, langsung tak 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 tak, udah ke itu sendiri. Tapi untuk kalau masih belum sampai ke tahap itu, harus ditulis, kerangkanya harus ditulis. Dan itu harus pakem, nggak boleh keluar dari kerangka itu supaya jadi nggak lari-lari, jadi fokus, udah fokus ke cerita sesuai kerangka itu, jangan tergoda dengan yang lain gitu Mbak Okta. Nah itu metode tadi ya, metode ide itu yang Itbox itu pakai metode kerangka karangan, dan itu memang metode yang wajib dilakukan untuk setiap menulis, harus wajib, bahkan untuk nulis yang sederhana aja harus pakai kerangka karangan, bahkan untuk menulis buku anak yang kelihatannya sederhana aja itu tetap harus pakai kerangka karangan. Sebentar, mohon maaf ya teman-teman, ya anakku lagi itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, tips ciri khas gitu kan. Ciri khas ini bisa muncul ketika penulis udah banyak jam terbang gitu. Kalau misal maksudnya penulis pemula memang belum terlihat ciri khasnya gitu, karena memang belum banyak menulis gitu. Semakin banyak menulis, semakin terlihat ciri khasnya gitu. Makanya kalau mau punya ciri khas ya terus menulis, terus banyak-banyak menulis, nanti akan kelihatan sendiri ciri khasnya gitu. Kalau misal kayak tadi kan Mbak Okta nyebutin caption ya, kalau caption itu kan dia lebih ke penulisan buat media sosial, dan itu kan sebenarnya percakapan gitu kan, ada interaksi gitu kan. Nah kalau yang itu tuh beda lagi, kalau itu penulisan yang memang ciri khasnya kan biasanya pas ciri khas di sapaan, itu masuknya ke itu masuk ada sapaan yang selalu dipakai itu kan, kalau khusus media sosial biasanya seperti itu. Tapi kalau misal untuk khusus kasus penulisan, itu harus banyakin jam terbang supaya ada ciri khasnya. Karena ciri khas itu muncul setelah banyak jam terbang, seperti itu. Boleh Mbak Isna dan Mbak Okta kalau ada yang mau ditanyakan lagi, itu Mbak Ayu. Iya, terima kasih. Ya, boleh nih Mbak Okta sama Mbak Isna. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Mbak Isna juga tadi kayaknya ada yang kelewat ya sama Mbak Afriza ya. Silakan, Mbak. Iya. Aman ya? Aman. Aman ya. Oke, nanti boleh kita lanjut di ini ya, di WAG ya. Oke, maaf Riza, ini ada pertanyaan lagi nih Mak, di kolom chat dari Mbak Tita. Ini katanya boleh nggak dikasih contoh satu paragraf tulisan faksi? Wah, harus nyari dulu nih ya. Atau sebentar, tadi ada buku mana ya? Sebenarnya tadi kan udah dicontohin pas yang itu sih, cerita tentang tadi yang tentang kecelakaan itu. Oh iya iya iya, Ya, betul betul. sebenarnya kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Tadi Mbak siapa? Mbak Kalau Tita, mau dicariin sebentar mungkin? mau di, oh ya sambil nunggu Mak Iza cari contohnya, mungkin ya dari teman-teman nih ada lagi yang mau raise hand, bertanya langsung sama ahlinya nih.
Oh, mau contohnya juga. Oke, Mbak Betty mau cari contohnya juga. Ya, boleh, mungkin Maaf Riza cari contohnya dulu ya. Udah, tapi teman-teman sendiri udah kebayang belum nih? Kira-kira kita mau apa ya, nulis apa ya, gimana ya? Iya. Maaf Riza sambil Maaf Riza cari contohnya, aku mungkin mau share screen dulu ya, tentang ketentuan penulisan nih. Jadi biar teman-teman nggak ini nih, nggak ngawang-ngawang ya. Nah, aku share screen dulu. Nah, mungkin ini udah kelihatan ya. Ini adalah ketentuan penulisan. Jadi nanti teman-teman silakan gunakan fontnya yang sesuai. Ya, kemudian nanti teman-teman kirimnya format ini ya, format Microsoft ya, Word gitu ya, bukannya PDF gitu ya. Nanti jangan lupa kirim ke email ibuasik.com ya, ibuasik.com gmail.com dengan subjek KAI antologi. Huruf besar semua ya, teman-teman. Ya, ini aman lah ya. Ya, kemudian juga jangan lupa bionarasinya. Nah, ini nih bionarasi nih jadi apa ya, personal branding ya buat teman-teman semua. Yang punya karya boleh langsung ya ditulisin semua karyanya. Kemudian jangan lupa kalau pakai nama akun Instagram, jangan lupa ditulis nama akunnya menggunakan @akun Instagram. Iya. Gitu ya, boleh nama penulis ya. Kalau biasanya punya nama pena nih, nah ini boleh nih. Gitu. Oke, udah jelas mungkin ya dengan ketentuan ini? Insya Allah udah jelas ya. Jadi kurang lebih kita ada berapa kata ya? 3.000 kata. Wih, banyak banget nih. Oke. 3.000 kata, mudah-mudahan nggak jadi beban nih teman-teman, nggak usah dihitungin katanya. Jadi teman-teman cukup tulis aja dulu gitu ya. Terus tadi Maaf Reza juga pesan eh, tulis kerangka karangannya dulu gitu. Setelah itu nulis aja, nanti biar urusan editor gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi nih Maaf Reza sambil aku bacain ya. Nah, bagaimana menulis tapi menyiratkan makna, tidak menggurui? Misalnya mau menulis jenis profil atau narasi. Apa diselipin dengan percakapan atau bagaimana yang smooth? Gimana nih, Mak? Gimana Mayu? Ini Punten jadi tadi gimana? kalau kita mau menyiratkan maknanya, enggak, tapi tidak tanpa menggerui gitu. Apakah boleh, Mak, pakai percakapan gitu? Oh, oke. Ini ya, khusus tulisan ini ya. Boleh, ada percakapan tuh boleh sebenarnya, tapi nggak banyak, nggak banyak kayak ini tuh kayak cerita kayak yang biasa kita lihat fiksi itu, tapi ini tuh kisah nyata gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah baca biografi atau mungkin teman-teman pernah baca feature di media-media massa. Itu sebenarnya itu kan kayak cerita ya, kayak cerita gitu. Tapi ternyata ya itu fakta gitu, itu benar-benar terjadi gitu. Dan percakapan ada gitu, boleh boleh kalau mau menyiratkan makna masih sebenarnya kita kan gini ya, kalau ada kita itu kan bukan orang tuh mengambil makna dari cerita kita gitu kan, tapi kita nggak ngomong langsung gitu. Kalau misal kita nggak nasihatin gitu kan, itu sebenarnya kalau kita sering baca itu banyak banget. Jadi pembaca itu bisa nangkep dari cerita itu, dari kisah itu, oh iya ternyata gini gitu, tanpa harus menggurui gitu, tanpa harus dikasih tahu ini harus gini 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 gitu kan. Sebenarnya, duh ini nyari ini belum ketemu nih Mak, cuma aku ada di buku. Ini tuh bagus banget tentang contoh-contoh itu ya,
Tadi tuh aku ada banyak sumber buku, tapi ini sih satu ini yang paling aku pakai karena aku kan dulu jurnalis ya, dan kalau tulisan ya pasti kita kiblat kita ya jurnalistik kan, karena tulisan mereka itu kan bagus. Tulisan jurnalis itu bagus dan beragam gitu kan. Untuk feature ini mungkin aku bacain aja kali ya. Ada satu contoh yang bagus di sini tentang cerita. Mungkin bisa aku bacain atau mau difotoin? Bacain boleh kali ya, Mak. Nanti Ini aja ya, Kak. difotoin bisa menyusul. Oke. Nih, aku bacain ya. Ini itu contoh yang teknik narasi, feature dari kisah nyata, dari peristiwa nyata, dan ada nilai yang di itu. Aku baca ya. Nih, keluarga dari perempuan yang tengah menghadapi kematian itu sudah berkumpul di ruang rapat unit gawat darurat rumah sakit. Sebentar lagi, para dokter dan perawat akan datang untuk mendiskusikan keadaan perempuan itu. Dan kemudian keluarganya harus menentukan apa yang akan dilakukan istri mereka. Mereka duduk di meja rapat yang panjang di ruangan steril dengan sebuah papan tulis dan sebuah mikroskop. Di dinding terdapat kotak-kotak terang dengan X-ray yang menggambarkan paru-paru perempuan itu. Kanker yang sedang menggerogoti Sarah Lawson, 63 tahun, dari Glen Street Block 1100 telah menjalar dari ginjalnya ke paru-paru. Obat kanker yang teruji sudah tidak bisa menyembuhkannya lagi. Dan keluarganya terjerat dalam suatu mimpi buruk yang paling mengetar, menjadi yang dipaksa harus menyaksikan orang-orang yang mereka cintai menghabiskan hari-hari terakhirnya dihubungkan dengan mesin yang memperlambat proses kematian. Malam itu, dengan sepasang suami istri berdiri di sisi tempat tidur, seorang dokter mengatakan kepada perempuan yang kini sudah mengerti bahwa dia akan mati bila mesin dicopot. Apakah dia mengerti dan maukah dia dilepaskan? Dia mengangguk. Menantu laki-lakinya datang mendekat dan menanyakan apakah dia siap untuk mati. Sekali lagi, dia mengangguk. Melepaskan tabung itu sama dengan mati, kata putrinya. Ibunya mengerti. Pasangan suami istri itu keluar ruangan untuk sesaat. Perempuan itu disiapkan dan kemudian kedua orang itu kembali untuk bersama dengannya, walaupun dia kini tertidur karena morfin. 45 menit kemudian, perempuan itu pun meninggal. Gitu. Udah. Itu singkat. Ini kan kisah pengalaman. Iya, ini kisah pengalaman tentang seorang yang ibunya peralatan medis, gitu kan. Yang sebenarnya tuh kalau peralatan dilepas tuh dia udah meninggal, gitu kan. Nah, ini ada nilai yang dia sampaikan dari penulis. Yang dia sampaikan adalah mesin itu tuh bikin orang tuh bingung gitu. Bikin orang tuh sebenarnya kemajuan teknologi adanya mesin kedokteran itu bikin orang itu yang seharusnya meninggal jadi nggak meninggal gitu. Orang-orang jadi bingung gitu kan. Lalu dia kisahkan lewat kisah ini gitu. Dari ceritanya si Sarah Rosen ini, dan dia ceritain dari deskripsinya, dari alur ceritanya gimana. Itu adegan doang ya, adegan gimana Sarah Rosen akhirnya dilepas dan akhirnya meninggal. Itu contoh ini contoh bagus, terlalu bagus, dan kita nggak usah sampai ke yang tahap ini karena ini soroh yang keren banget. Sebenarnya ada di contohnya bukunya Ibu Asik itu yang pertama, itu juga keren-keren banget loh teman-teman. Itu keren-keren banget. Itu salah satunya tulisannya Mak Fatim atau tulisannya Mak Ayu tuh. Tulisannya Mak Ayu yang cerita tentang gimana stuck waktu akhirnya itu ya Mak, dosen gitu. Dia nggak cerita keluar dari dosen ya Mak, tapi aku tahu keluar dari dosen. Iya, benar-benar. Kerja di rumah dan buka bimbel. Itu keren banget, Mak. Dan itu Mak Ayu itu memasukkan tentang gimana cara perempuan berdaya. Nah, tapi secara implisit seperti gitu. Ada yang ingin disampaikan, teman-teman sampaikan dari kisah itu, masukin sesuatu, udah deh, jadilah. Dan itu memang benar-benar bukan fiksi, itu benar-benar terjadi. Seperti itu teman-teman. Ada yang masih kurang itu kah? Aku cariin lagi kah?
nemu-nemu ini Iya, tulisanku yang dulu. mungkin nanti bisa difotoin Mak untuk di WAG karena nanti insya Allah Mak Afriza ada di WAG juga ya Mak ya. Boleh, 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 Mak. Nanti ya, insya Iya. Allah ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah banget ya kita bertemu dengan Mak Afriza. Jadi beliau ini nanti akan mementoring kita nih teman-teman dalam rangka menulis nih kita nih. Jadi teman-teman yang masih stuck, "Aduh, gimana ya ini nulis gitu kan, yang tulisannya masih suka kabur-kaburan, lari-larian, nanti boleh ditanyain sama Mak Afriza ya. Di WAG, betul. Terus tadi ini ada yang tanya nih dari Mbak Octavia, baca bukunya di mana? Baca bukunya di buku Konsape boleh. Nanti kalau mau PO bisa barengan sama buku kita. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup ya? Insya Allah nanti Maaf Reza akan ada di WAG. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ke Maaf Reza. Nanti Maaf Reza insya Allah akan ini ya meluangkan waktu ya Mak ya. Iya, Mak Ayu, insya Allah. Siap, siap, insya Allah. Ya, Masya Allah. Yang masih Oke. bingung, boleh ditanya. Iya benar yang masih bingung boleh ditanya. Mungkin tadi Ma Isna ke skip Mak. Coba Ma Isna tadi Maaf Riza ada yang ke skip nih pertanyaan yang pertama ya maaf ya. Boleh Ma Isna diulang lagi pertanyaan yang pertama? Iya, Mak. Tadi udah cukup sih, Mak. Udah ya? Oh, Aman? Udah, paling kan itu bisa disesuaikan dengan eh, kita tertarik ambil yang mana gitu ya. Oke. Insya Allah udah cukup tadi. Makasih, Mak. Jazakallah khair. oke. Iya. Oke. Sama-sama, Mak Isna. Mbak Sama. Yaki. Mungkin kalau misalnya tadi kan Ma Afriza bilang ada pertanyaan tadi tuh, boleh nggak sih nulis percakapan gitu? Mungkin yang kayak tulisan di novel itu loh, Mak, yang ada tanda kutip dua gitu, Mak. Terus kemudian pertanyaan, percakapan, percakapan. Itu boleh ya, Mak ya? Boleh, boleh. Ini yang tadi aku bacain itu kan dia ada ucapannya kan? Ada, boleh. Boleh banget kan memang bercerita gitu kan. Cuma ya jangan banyak-banyak. Tapi memang ada jenis bahkan ada jenis feature wawancara sih sebenarnya. Tapi itu juga akhirnya jadi nggak kutipan. Cuma kan yang lagi kita jalanin ini boleh, intinya boleh. Cuma ya jangan banyak-banyak lah ya. Kan kita mau bercerita. Iya, benar banget. Dan untuk teman-teman juga. Iya, Mak? Oh, Nggak apa-apa, itu anakku. iya. Maaf, maaf. Nggak apa-apa, Mak. Oke, dan untuk teman-teman yang akan menulis, nggak usah bingung-bingung, aduh nulisnya gimana ya, kata awalnya gimana gitu ya. Nulis aja dulu gitu ya, sama aja kayak kita ngobrol, nanti bentuk tulisannya lari-larian kah gitu, atau apapun, itu urusan editor ya, Mak ya. Betul, betul. Nanti aku bantu edit kok. Tenang aja, Ah, teman-teman. betul. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung, mau nulis feature-nya kayak gimana, feature kita nggak usah sebagus yang tadi Maaf Riza bacain gitu ya. Yang penting cerita aja, ya kita ngobrol aja gitu. Nanti urusan edit mengedit biar itu ke ahlinya saja, yaitu editor. Sudah ada Maaf Riza nih, sudah sertifikasi BNSP ya, penulis dan editor. Jadi nggak usah diragukan lagi, nggak usah dipusingin lagi. Ya, oke. Ada lagi sebelum saya tutup nih? Sudah ya, insya Allah cukup ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tercerahkan apa yang kita mau tulis gitu. Semoga kelas ini menuju satu tahun satu karya untuk kita semua. Karena perkuat diri, wujudkan mimpi, jadi ibu diasikin aja. Oke, saya Ayu mewakili tim Asik yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Maaf Riza nih sebagai narasumber. Makasih banyak ya Mak ya sudah hadir gitu. Sama-sama, Mak Ayu. Makasih juga. Makasih banyak, Mak Ayu, tim Asik dan teman-teman semuanya. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih banyak sudah hadir.
Insya Allah Ma Afriza akan ada di WAG, jadi nanti bisa langsung tanya langsung ke beliau. Mungkin sebelum saya mengucap salam, udah penutupan belum mengucap salam tapi ya, Ma Afriza ada closing statement mungkin nih, pesan-pesan buat kita. Iya, pesan-pesannya, ayo nulis gitu. Seperti bercerita, udah gitu aja. Nulis seperti kalian bercerita, udah gitu aja. Oke, siap, Mak. Menulis seperti kita bercerita, ya. Ingat ya, teman-teman ya. Jadi ibu diasikin aja. Nulis itu sama dengan cerita. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di WAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.